Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Martuli Simbolon. Saya dari Prodi Informatika kelas Informatika 2 dengan NIM 11S24042. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus yang telah diberikan kepada saya, yaitu tantangan 1, tantangan 2, dan tantangan 3. Pada tantangan 1 kita disuruh untuk mencari nilai terkecil dari 4 bilangan bulat. Pada tantangan kedua kita disuruh untuk mencari apakah suatu bilangan itu dapat dikatakan cair, padat, atau gas. Pada tantangan ketiga kita disuruh untuk mencari apakah itu suatu bilangan itu termasuk nilai A, B, atau C. Untuk tantangan 1 bisa kita lihat misalnya yaitu bina 4 f x y z adalah fungsi untuk menentukan bilangan bulat terkecil. Maka untuk Haskellnya kita membuat yaitu fungsi yang bernama bina 4, yaitu yang terdiri dari 4 argumen integer akan menghasilkan integer. Lalu itu bina 4 vxy yaitu untuk dilakukan. Nah, kita kan bisa melakukan ini itu dengan 4 kemungkinan. Yaitu kemungkinan pertama yaitu jika v kecil atau sama x dan v kecil atau sama y dan v kecil atau sama z, maka akan menghasilkan v. Selanjutnya jika x kecil daripada v dan x kecil daripada y dan x kecil daripada z, maka dapat dikatakan x. Lalu yang kemungkinan ketiga yaitu adalah jika y kecil sama v dan y kecil sama x dan y kecil sama z, maka dapat dikatakan y. Nah, selain dari 3 kemungkinan ini, kita dapat mengatakan itu sebagai z. Nah, untuk membaca atau realisasinya kita membuat x adalah n untuk menghasilkan integer, itu juga dengan sampai z. Baru untuk memanggilnya kita dapat buat dengan print bina 4 v x z. Nah, misalnya kita buat sebagai contohnya itulah seperti berikut: 12, 24, 17, 9, maka menghasilkan 12. Maka Haskell yang kita berikan tetaplah benar. Baru untuk yang tantangan 2 kita disuruh untuk menentukan apakah itu padat, cair, atau gas. Seperti berikut. Nama fungsinya lah zat cair. Data double akan menghasilkan data strings, dimana ada 3 kemungkinan juga. Kemungkinan pertama itu jika x kecil dari 0 maka dapat dikatakan padat. Jika x kecil daripada 100 maka dikatakan cair. Baru selain dari 2 kemungkinan ini kita dapat mengatakan itu sebagai gas. Untuk realisasinya kita juga membuat seperti yang sebelumnya, x kita n untuk data double. Lalu untuk memanggilnya kita buat adalah print zat cair. Kita dapat membuat contohnya sebagai berikut. Kita buat app. Nah, kita bisa membuat 16. Pada terminal 16 itu dikatakan jarak sesuai dengan apa yang kita buat. Baru untuk tantangan ketiga kita juga dihadapkan pada persoalan yang sama, yaitu menentukan apakah suatu bilangan itu dapat dikatakan sebagai nilai A, nilai B, atau nilai C. Nah, kita dapat melihat pada soal tantangan ketiga dapat dikatakan sebagai berikut: grade X adalah fungsi untuk menentukan bilangan grade yang diperoleh oleh seorang mahasiswa untuk nilai ujian X. Dengan sembarang bilangan X adalah bilangan real. Maka kita dapat melihat atau kita membuat fungsinya dalam Haskell, yaitu grade X menentukan bilangan grade yang diperoleh oleh seorang mahasiswa untuk ujian dengan nilai X. Maka kita buat sama dengan seperti data 2, yaitu kita nama fungsinya grade nilai dengan data double akan menghasilkan data strings, argumen double menghasilkan strings. Dari sini juga ada kemungkinan seperti yang saya berikan, itu jika X kecil atau sama dengan 80 maka dengan A,
X kecil dari 2 dan X kecil dari 80 dapat dikatakan AB. X kecil sama 65, X besar daripada 65 dan X kecil daripada 72 dapat dikatakan B. X sama 57 dan X kecil dari 65 dapat dikatakan B C. Lalu juga dengan X besar daripada 50 dan X kecil dari 57 kita dapat katakan sebagai C. Baru yang selanjutnya itulah jika X besar dari 35 dapat dikatakan juga X kecil dari 50, kita bisa buat itulah sebagai D. Selain dari kelima kemungkinan tersebut dapat kita sebut sebagai nilai E. Untuk realisasinya juga sama seperti kedua, kita tinggal buat X untuk data double, baru kita buat print ke X. Mari kita uji bersama hasil yang berikut. Dan nanti kita udah 3.hs. Kita suruh juga membuat app. Kita misalnya kita buat 124 atau 23 saja, itu dapat dikatakan sebagai nilai E. Baru kita misalnya kita buat app 77 itu sebagai nilai AB. Sebagian penjelasan saya tentang studi kasus perantaraan 1 dan perantaraan 2 itu penjelasan bagaimana soal-soal yang telah diberikan. Sekian yang saya dapat berikan. Maaf atas kesalahan yang saya buat. Semoga ke depan saya dapat memperbaikinya. Dan terima kasih untuk Bapak Abdul yang telah membimbing dan Bapak Hermanto Pardi. Semoga ilmu yang diberikan dapat saya serap dan realisasikan dengan sebaik mungkin. Terima kasih.